Ya, jadi Isa itu adalah nabi bagi umat Muslim. Tapi bukan Yesus. Ya, bukan Yesus karena dilihat dari sejarahnya saja apa yang disampaikan oleh Bang Suma tidak sama dengan kisah tentang Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi begini, saya menghargai keimanan Bang Suma, saya menghargai pendapat tentang penyampaian Bang Suma terhadap kebangkitan terhadap siapa yang bangkit dari kubur. Ya, seperti itu. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan sedikit ya apa yang saya terima dari pewahyuan Allah pada hari ini tentang siapa yang bangkit dari kubur. Nah, yang pertama kita akan berdasarkan tentang data, Bapak Ibu Saudara kekasih ya. Yang pertama kita akan lihat nubuat tentang kematian Yesus. Ya. Jadi kematian Yesus adalah nubuatan yang sudah ada di zaman Perjanjian Lama, Bang. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5. Ya. Di dalam Yesaya 53 ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias di zaman Perjanjian Baru. Seperti itu. Ya. Jadi nubuatan inilah penggenapannya terhadap Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarahnya di dalam Yesaya 35 ayat 5 di zaman Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama, itu ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus lahir, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali di dalam Mazmur 22 ayat 16. Ya, Mazmur 22 ayat 16. Di situ jelas firman Tuhan mengatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bang, feedback Bang, chargernya Bang, coba. Bang Suma, agak sedikit feedback Bang, chargernya. Oh gitu ya? Ya. Udah. Ya, coba ya udah, oke Bang, sip. Ya, jadi di dalam Mazmur 22 ayat 16, ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini penggenapan firman Tuhan, ya. Jadi sangat kuat karena penyaliban belum dikenal saat itu, namun sudah dinubuatkan. Jadi di zaman Perjanjian Lama, Bang, itu sudah nubuatan ya tentang penyaliban Yesus, seperti itu. Jadi kematian Yesus itu yang saya imani hari ini itu sudah dinubuatkan di zaman Perjanjian Lama. Lalu kita lihat ya, Yesus sendiri adalah nubuatan di dalam Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19. Ya, Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19, bahwa anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Jadi Yesus Kristus adalah janji yang Tuhan sudah sediakan sebelum dia datang ke dalam dunia ini. Ya, sebelum ada di dalam dunia ini. Jadi di zaman waktu itu, Bang, ya, bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tungku. Ya, bangsa yang benar-benar bangsa yang tidak hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Ya, bahkan kita lihat dari Adam dan Hawa, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan sudah menyediakan janjinya. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-15 kita lihat firman Tuhan. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau meremukkan tumitnya. Jadi janji ini, Bang, ini adalah janji pertama Tuhan sebelum Adam sebelum Adam masuk ke dalam dunia ini. Seperti itu. Jadi waktu Adam dan Hawa, ya, jatuh dalam dosa, ya, Tuhan sudah memberikan janji ini di dalam Kejadian 3 ayat 15. Seperti itu, Bang. Ya. Lalu saya ingin menggali lagi, ya. Setelah Abang melihat seperti apa yang saya sampaikan hari ini, ya, ini adalah bukan pendapat ya, tapi ini adalah keimanan saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi narasi yang Abang sampaikan kepada saya itu bagian daripada iman Abang, bagian daripada kepercayaan Abang. Ya, jadi Nabi Isa, ya, itu adalah nabi yang diakui dari umat Muslim. Ya, Nabi Isa itu adalah nabi yang diakui oleh umat Muslim. Ya, kalaupun memang sejarahnya Nabi Isa tidak sama dengan Yesus Kristus, itu memang itu tidak bisa sama, Bang.
Karena itu bagian daripada untuk orang Islam, untuk umat Muslim. Karena Yesus Kristus adalah bagian dari orang yang sudah percaya seperti itu. Ya, silakan Bang. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Ya. yang datang kepada Nabi Muhammad pemberitaan kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Muhammad SAW tidak kemudian melakukan penelitian, penyelidikan atau mengumpulkan berita-berita dari kesaksian-kesaksian lalu kemudian beliau susun menjadi sebuah cerita. Tetapi terkait dengan kejadian itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada beliau tanpa melakukan penyelidikan, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. Jadi berita tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang Musa Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, lalu Allah mengatakan itulah sebagian daripada berita-berita gaib yang aku wahyukan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad menerima pewahyuan, tidak melakukan penyelidikan. Perkaranya jelas. Jadi cuma ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel. Namanya Nabi Isa, orang Yahudi menyebutnya Yosua, kemudian bahasa Arab menyebutnya Iso, bahasa Arab menyebutnya Isa. Setelah kejadian perkara di TKP, muncul penulis-penulis yang sekarang adalah sebagai rasulnya orang Kristen. Menulis tentang kisah Nabi Isa, Yesua, Iso. Mereka menuliskan sesuai dengan versi yang mereka temukan masing-masing berdasarkan hasil penyelidikan dari kesaksian-kesaksian. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran tentang berita gaib datangnya Isa alaihissalam, itulah yang diceritakan oleh penulis Bible dari hasil penyelidikan mereka, penelitian mereka, informasi-informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat. Jadi cerita-cerita yang simpang siur di tengah-tengah kaum yang pada saat itu, itulah mereka kumpulkan, mereka ceritakan, mereka bentuk jadi sebuah buku, lalu muncullah namanya Yesus, yang berasal dari kata Isos, berubah menjadi Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Padahal itu menceritakan sosok yang sama. Sosok yang satu maksud saya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua tentang Ibu mengatakan nubuat. Nubuat Yesaya 53. Itu pandangan orang Kristen, bukan pandangan si pemilik kitab. Sedangkan kalau kita melihat Yesaya, kitab Yesaya dari bab 1 sampai bab 66, itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan raja-raja Yehuda. Ada Usia, ada Yotam, ada Ahaz, ada Hezekia, nggak ada Yesus. Jadi kitab Yesaya itu sama sekali nggak membahas Yesus. Itu membahas tentang raja-raja yang mana cerita itu berkisah tentang raja-raja Yerusalem dan Yehuda. Di sana diceritakan inilah penglihatan Yesaya bin Amos yang menceritakan keadaan Yerusalem dan Yehuda pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, dan pada zaman Hezekia. Tidak ada zaman Yesus. Jadi itu hanya cocokologi yang dipakai oleh orang-orang di luar Yahudi untuk mengambil kemudian validasi yang tidak tervalidasi. Nah, saya belajar Bible, meskipun saya bukan murtadin, saya belajar Bible. Ternyata di TKP, dasar pijakan penyaliban itu karena nubuatan Kayafas sebagai imam besar. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 11. Yohanes 11, di situ imam besar Kayafas bernubuat. Dan dikatakan bahwa coba Yohanes 11 ayat berapa Bang? Kalau Abang mengetahui. Yohanes 11 ayat berapa? Ya. Boleh dilihat di data nomor 50, 51, 52, 53. Oke. Jadi Kayafas sebagai boleh saya lanjut sedikit? Yohanes 11 ayat 50. Iya, 50, 51, 52, 53. Boleh saya terangkan sedikit nanti ditanggapi? Silakan. Oke.